Kembali lagi bersama kami di Kamisteri bersama dengan gue Marcel di sini dan juga Aku Amar. gue dan Amor akan menemani para teman-teman Saners untuk beberapa waktu ke depan, di mana kita akan membahas sesuatu yang cukup ramai dibicarakan dulu ya, Amor ya. Apalagi di dunia internet ya. Iya, di dunia internet. Kalau nggak salah di tahun 19-an sampai 2000-an awal gitu lah. Jadi kita bakal ngomongin tentang salah satu hal yang bisa dibilang sisi gelapnya internet. Ya, urban legend. Bisa juga sih dibilang urban legend. Kalau gue sih, pandangan gue tentang hal yang bakal kita bahas ini, gue sih meyakini sebagai hal yang masih urban legend, tapi bisa dibilang sebagai misteri juga. Misteri juga, Ya. horror juga. Horror juga sih. Benar. Jadi kita bakal membahas soal red room. Oke. Jadi teman-teman gue udah pada tahu ya, tren streaming itu kalau di era 2020-an ini kan lagi rame banget ya. Kayak ada maraton, live streaming yang bebas darah, Live di TikTok gitu. Betul. Kayak orang jualan juga di TikTok gitu kan. Benar. Jadi kita nih bakal membahas tentang red room itu karena red room itu juga salah satu yang cukup terkenal karena layanan mereka di live streaming. Ya. Tapi live streamingnya bukan di tempat umum nih. Dia tuh live streamingnya di dark web atau deep web. Jadi kan kita sendiri udah tahu dong di 2000-an awal itu tentang dark web dan deep web itu kan marah banget ya. Maka ada yang sampai bilang, oh saya beli item secara ilegal nih dari tempat tersebut, saya beli item nih dari tempat tersebut dan segala macam kan. Nah jadi red room itu ada di situ-situ dan dia tuh kalau nggak salah di segmen yang berbeda. Segmennya itu lebih karena kayak layanan streaming. Mirip-mirip ini deh, kalau lu pernah nonton film Indonesia punya Joko Anwar, itu juga 2000-an awal sih karyanya tentang pintu terlarang. Ini kan di pintu terlarang itu ada satu scene di mana si cowok yang jadi main karakter utamanya masuk ke dalam satu rumah, dia ngeliat kayak ada CCTV nayangin aksi buat orang tuh kayak ngeksekusi orang lain gitu lah. Nah red room ini juga sama. Jadi di red room itu bedanya itu live streaming secara langsung. Ya. Jadi nih lu sebagai penonton, lu tuh kayak punya opsi mau ngapain aja di situ. Bisa request lah. Iya request kayak misalnya nih, wah gue nggak suka nih sama lu nih. Gitu. Waduh. Nah pas banget di red room itu lu tuh jadi targetnya gitu. Nanti gue bisa request kayak si Amor mau diapain gitu, entah ini ya dieksekusi atau disiksa atau segala macem. Bahkan tuh dulu tuh sempet rame tuh gara-gara ada yang dijadiin kayak mainan gitu loh, saking brutalnya gitu. Iya jadi kayak ada orang request cewek gitu ya, tangannya dipotong, kakinya dipotong, terus tenggorokan segala macamnya dimodifikasi segala macam. Dan mereka itu pakai sistemnya itu Bitcoin gitulah. Oh iya, karena Ya. aku dengar katanya kenapa mereka juga semakin berkembang karena adanya Bitcoin. Karena ini katanya Bitcoin itu sulit dilacak ya. Iya betul. Jadi mereka bisa melakukan transaksi untuk kayak request untuk hal-hal ilegal seperti itu, untuk kayak jadinya dunia kayak dunia gelap di internet nih kayak dark web itu, mereka tuh transaksinya biasa memang menggunakan mata uang yang nggak bisa terdeteksi gitu, dan lebih apa ya bahasanya ya, lebih mudah dijual beli gitu. Iya, karena kan kalau Bitcoin itu kan kita tuh mau ngalirin itu juga bebas Bebas banget. Itu lebih sederhana dan cepet gitu loh daripada lu pakai kayak Visa dan kredit segala Wah, macam kan. itu sih langsung ke deteksi. Ya itu kan ketahuan banget ya dari sistem obligasi dan segala sistem transaksi ya. Itu kelihatan tuh ngapain aja dan segala macam. Kalau Bitcoin itu kan transaksionalnya itu kan agak susah buat dicek gitu. Dan emang zaman dulu bisa dibilang Bitcoin itu harganya masih tinggi banget. Beda sama sekarang. Kalau sekarang harganya ya agak lebih rendah gitu lah. Makanya transaksi dulu tuh masih banyak yang pakai Bitcoin gitu lah. Ya, dan layanan live streaming ini nih ya bikin aku jadi kurang yakin sebenarnya sih sama layanan live streaming ini, karena setahu aku dari segi sistem jaringan itu kalau nggak salah itu nggak memungkinkan gitu ya untuk. Iya sih, nggak memungkinkan juga. Kalau nggak salah juga dari sistem siarannya itu, dia tuh harus punya koneksi dan juga itu perlu internet yang bagus banget. Ribet banget lah kalau setiap kali lu harus layanan streaming tuh harus ganti-ganti. Dan itu kayak menurut gue tuh kayak agak nggak masuk akal juga sih. Walaupun sebenarnya bisa
bilang bisa dibilang masih memungkinkan kalau misalnya mereka emang mendapat keuntungan yang gede banget gitu. Dari sumber-sumber yang gue dapat guys, untuk operasionalnya dark webnya Red Room ini, itu mereka katanya sih ada tim hacker yang berkumpul. Oh, pakai hacker yang ahli. Terus mereka tuh sebagai yang mengatur ini ya, untuk streaming dan keamanan dari kejaran FBI dan pihak-pihak berwajib lainnya. Lalu ada tim satu lagi untuk bagian eksekusi atau untuk yang melakukan penyiksaan. Itu biasanya mereka tuh menyewa pembunuh bayaran, terus menyewa kayak apa sih namanya, penjahat-penjahat yang udah keluar dari penjara gitu, yang untuk pekerjaan yang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Jadi mereka masang tarif per streaming, kayak request yang kayak contoh di TikTok, kayak kita nge-give sesuatu terus kita nyuruh kayak Marcelo ngapain, kayak Marcelo tolong push up gitu, kayak begitu. Tapi ini lebih untuk hal yang lembur gitu, serem gitu, kayak misalnya minta kayak mungkin dia bilang request bos-bos ini minta nih kan, kalau untuk kayak gini nih menurut aku mereka tuh bisa ratusan juta, miliaran untuk request kayak gitu. Gede banget. Soalnya gitu ya. Biaya hacker kan nggak murah, kan biaya untuk bayar si pembunuh bayaran dan ahli-ahli yang untuk melakukan penyiksaan itu juga nggak mungkin mereka nerima uang kecil kan. Pasti harus banyak. Jadi bos-bos ini mungkin pasti kayak punya festis yang aneh sih, yang maunya nonton yang dapat layanan kayak gitu. Gua nangkep nih. Jadi maksud dari lu tuh berarti lebih ke arah kayak lebih ke pemuasan dasar mereka gitu ya. Karena emang sih kalau gue lihat fetish tuh banyak banget jenisnya gitu, dan bisa juga penyiksaan salah satunya sih. Kalau disingkat tuh kayak BDSM segala macam kan. Bahkan ada necrophilia juga gitu. Jadi menurut gue memungkinkan sih, cuman kayak gue masih agak kurang yakin aja gitu. Karena kalau lu mau tahu nih, ternyata Red Room itu bukan cuman platform streaming doang. Karena dulu di tahun 19-an akhir gitu, itu di Jepang juga ada tuh Red Room tapi versi orang Jepang. Gimana tuh? Nah, mereka tuh kayak di HP mereka atau di PC mereka itu nanti bakal kayak dapat message gitu. Dan dia tuh ada message tulisan apakah lu suka Red Room gitu, kayak undangan gitu ya. Iya, dia kayak nawarin sesuatu gitu, dan katanya itu tuh kutukan gitu. Karena kalau lu tahu di Jepang tuh horornya tuh lumayan juga kan ya. Dan mereka bilang kalau lu udah dapet kutukannya tuh lu bakal kena sial, entah lu tewas atau segala macem. Nah, itu tuh bakal kejadian gitulah. Makanya versi yang di Jepang tuh jadi sesuatu yang mengerikan sekali sih. Jadi sama orang-orang tuh jatuh kayak teror gitu. Dan percaya nggak sih? Ini kan masih sebenarnya kayak urban dan masih sebenarnya kalau aku sih lihatnya masih misteri, dan kalau diri sendiri sih pribadi percaya ini ada. Tapi kalau kamu percaya nggak ini beneran ada kayak Red Room ini, yang kayak settingan ruangan di suatu tempat yang kayak temboknya merah dipenuhin darah karena korban-korbannya gitu? Menurut lu real apa itu cuman kayak ya film buatan orang-orang iseng gitu? Sebenarnya kalau gua yang bikin gua jadi agak kurang setuju atau agak sedikit meragukan tuh gara-gara sistem web streamingnya sih. Walaupun gua tahu tim hacker sama tim IT gitu memungkinkan, cuma kan masalahnya teknologi zaman situ kan masih kurang ya. Oh, di tahun yang itu? Iya, masih tahun 2000-an awal tuh masih kayak kurang banget itu, apalagi dari segi IT gitu kan segala macam. Dan menurut gua tuh bisa enggak gitu. Dan tapi di sisi lain gue tuh agak meyakini bisa aja, karena dari kasus-kasus yang gue lihat itu tuh banyak banget pembunuh berantai yang ngelakuin hal hampir sama dengan dilakuin di Red Room. Kayak ada pembunuh berantai yang dia tuh memuaskan hasratnya dengan cara dia nyiksa korbannya terus di video. Tuh ada tuh gitu tuh. Apalagi yang lebih parah tuh yang kayak Hannibal Lecter gitu tuh. Serem banget itu. Iya, korban-korbannya dimakan, disiksa perlahan gitu. Itu memungkinkan sekali menurut gue. Walaupun beberapa emang fiksi, cuman kebanyakan emang ada di dunia nyata. Karena kan orang tuh punya kayak gangguan psikologis juga kan. Iya, mereka ada kayak ketertarikan yang biasanya kreatif banget gitu, beda-beda dan cenderung horor. Iya, kesukaannya dari segi kepuasan mereka, asal mereka kayak gimana, antara kalau lebih liar atau lebih puas.
dari segi psikologisnya. Biasanya tuh kayak mereka punya empati atau enggak, atau sosiopat. Terus dari Ya psikopat gitu ya ya jiwanya. betul. Terus dari segi pengalaman dan lingkungan hidup mereka juga nih, itu memang biasanya faktor lingkungan juga mempengaruhi sih. Nah, makanya aku meyakininya kalau orang yang melakukannya iya, tapi kalau untuk platformnya itu aku agak ragu. Kalau dari segi urban legend sih sebenarnya yang bikin aku agak kurang yakin tuh karena ini sebenarnya lebih ke arah cerita-cerita orang aja gitu. Kalau Iya. saya tuh pernah dapet juga, kayak ada orang yang cerita, oh gue pernah dapet nih, Nemuin lah yang kayak nemuin situs kayak yang pesan dengan ciri-cirinya situsnya gitu, mirip sama kayak gitu. Retrum ya. Tapi masalahnya tuh nggak ada buktinya. Sampai sekarang aja tuh bukti tentang Retrum tuh masih nggak ada. Ya, aku cari juga sebenarnya tuh masih ternyata hoax atau di video buatan, bukan real. Nah itu dari dia. Karena di zaman-zaman itu juga di 2000 awal sampai 1990 itu emang masih banyak video-video hoax yang beredar gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Bisa aja dari sekian banyak video hoax ada yang nyata. Bisa aja satu video klip keluar gitu loh. Atau bisa aja karena mereka ganti IP. Jadinya aksesnya yang sulit banget ya. aksesnya yang sulit. Jadinya mereka tuh buktinya tuh nggak bisa ditemuin. Karena kalau perlu diketahuin ya, internet itu ada beberapa macam ini ya, tipe akses yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak ada level-levelnya gitu lah. Kayak lu bisa akses yang Kayak Surface itu Yes. bisa untuk tampilan yang kita secara umum bisa buka tuh. ya kayak YouTube itu kan ya. Nah, Kayak Instagram itu bisa tampilan Surface ceritanya. Terus ada juga di web. Tapi di web ini nggak selalu negatif, teman. Dia di web itu lebih kayak privat atau ruang kayak apa institusi sekolah, polisi, rumah sakit itu cuma bisa diakses pribadi sama yang punya institusinya doang. oh jadi kayak private domain gitu ya. Oke. Nah terus ada lagi yang baru nih yang kayak buat orang-orang hacker atau yang ahli itu kayak itu namanya dark web. Oh, Nah, salah satunya itu Retrum ini bisa bisa untuk dibikin kecil dari itu. pasar ilegal gitu jatuhnya. Pasar ilegal itu di dalam dark web. Jadi itu mesti diakses sama website tertentu kayak Tor website ya. Itu bisa buka atau dan itu VPN juga gitu. VPN. Nah, sendiri perangkat baru untuk bisa akses. Tools tersendiri gitu. Kalau nggak emang butuh akses tersendiri kayak invitation atau segala macam ya. Oke. Sebenarnya sih masuk akal juga sih. Cuman sampai sekarang perihal Retrum ini masih jadi hal yang misteri ya. Dan kita nggak pengen ngebahas ini berdua doang. Jadi kita pengen ngajakin teman-teman Saners untuk ngebahas bareng. Jadi boleh nih teman-teman di bawah buat chat atau kasih tahu di pendapatnya lewat kolom komentar gitu. Kayak bilangin, oh saya pernah nemuin Retrum atau ngebagi pengalaman, pernah dapetin hal-hal yang mirip dengan Retrum. Nanti bakal kita coba lihat bareng, kita balas bareng, kita seru-seruan bareng gitu lah di kolom komentar gitu. Dan untuk teman-teman Saners juga, aku juga pengen kasih sedikit kata-kata gitulah. Kayak kita tuh di dunia yang serba internet yang bebas banget, kita tuh kalau bisa manfaatkan dengan baik gitu, jangan dipakai untuk yang hal yang aneh-aneh juga gitu kan, kayak berusaha untuk mengakses hal-hal yang sudah jelas dilarang gitu. Apalagi kita juga harus bisa memaknai informasi nih, karena banyak informasi yang hoax dan segala macamnya, entah itu pakai AI atau justru deepfake gitu. Kita harus hati-hati. Jadi biar teman-teman di sini juga bisa lebih aware nih, apalagi untuk teman-teman ini kan masih di usia yang muda banget gitu, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dan juga bisa terhindar dari itu kayak phishing, sama malware untuk kena virus gitu dari komputer. Karena buka-buka situs-situs begitu juga ada dampak situs sih teman-teman, dan mungkin bisa perangkat kalian yang rusak. Iya sih, salah satunya sih itu sih. Kayak penipuan online juga banyak tuh. Ya gitu, hati-hati ya teman-teman sekarang sekalian. Dan mungkin menurut aku sampai di sini aja gitu. Dan aku Marcel di sini dan juga Amor pamit. Bye bye. Ada